Salam damai sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk merenungkan firman Tuhan, marilah kita awali dengan berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga yang melebihi segala akal, hati, dan pikiran kami manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan mampukan kami untuk melakukan firman-Mu itu dalam hidup sehari-hari atas pertolongan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 24 ayat 22 dan 23 yang berbunyi, "Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah larut dalam duka cita yang mendalam, menutup mata hati akan hadirnya Tuhan Yesus. Ungkapan dari kekecewaan dan kebingungan serta larut di dalam kesedihan atau duka cita hati yang mendalam dari dua orang, Kleopas maupun temannya, murid Tuhan Yesus Kristus. Kenapa dia yang diharapkan menjadi raja dan yang bisa dan dapat membebaskan bangsa atau umat Israel dari penjajahan kekaisaran Romawi, tetapi malah membiarkan dan menyerahkan dirinya untuk mati disalib di Bukit Golgota. Itu semua menutup mata hati rohani dan jasmani mereka akan hadirnya Tuhan Yesus sebagai teman seperjalanan mereka menuju Emmaus. Mereka tambah bingung lagi dengan adanya berita dari para murid, para perempuan yang telah mengabarkan bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit dari makam atau kubur keluarga Yusuf Arimatea itu. Oleh karena larut dalam kekecewaan, bingung, sedih, dan berduka cita, dan tidak tahu harus bagaimana, dua murid Tuhan Yesus ini pulang kampung halamannya ke Emmaus dengan hati penuh kegalauan. Tuhan kita Yesus Kristus yang Maha Tahu dan faham betul apa isi hati, akal, dan pikiran para muridnya. Oleh sebab itulah maka dia menemui dua orang murid itu untuk memberikan pelajaran maupun pengajaran bagi mereka guna mengembalikan iman percaya mereka kepadanya, bahwa semua nubuatan para nabi perjanjian lama tentang Mesias atau Kristus Juru Selamat semua umat manusia itu pasti terjadi. Itulah sebabnya dia tidak hanya berhenti menderita, mati secara hina disalib di Bukit Golgota saja, akan tetapi Tuhan Yesus bangkit dari makam atau kubur itu adalah sebagai tanda bahwa dia telah mengalahkan kuasa maut, kuasa kematian yang kekal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa mati kekal, namun beroleh kehidupan yang kekal yang disediakannya di sorga. Setelah mendengar penjelasan dari Tuhan Yesus itu, maka barulah mata hati rohani dan jasmani mereka terbuka lebar, sehingga mereka bisa dan dapat melihat dan mengenali Tuhan Yesus yang sudah beberapa jam bareng menemani mereka di perjalanan menuju dan hingga sampai ke Emmaus. Setelah itu mereka bangkit dengan penuh semangat yang berkobar-kobar dan sukacita yang besar sekali. Mereka berdua kembali ke Yerusalem untuk memberitakan bahwa memang Tuhan Yesus sudah bangkit dari antara orang mati, tidak sampai dikuasai oleh kuasa maut, tetapi mengalahkannya secara total, seperti ditegaskan dalam Lukas 24 ayat 31 dan ayat 33 bagian A berikut ini. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenali dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Renungan firman Tuhan hari ini dengan jelas mau mengajarkan dan mengajak kita sebagai orang yang mengakui beriman percaya kepada Kristus, agar jangan mudah kecewa atau bingung atau ketakutan atau larut di dalam kesedihan atau duka cita mendalam yang dapat berujung kepada keputusasaan lagi.
Akan tetapi hendaknya kita sadari betul bahwa melalui sikap, tingkah laku, dan perbuatan kita sehari-hari, sesungguhnya kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dari kuasa maut, dari kuasa kematian kekal itu telah membangkitkan iman percaya kita untuk terus mau mengimani dan mempercayai bahwa janji tentang firman Tuhan yang hidup itu tetap akan dan hanya dipenuhi secara pasti sesuai dengan waktu yang hanya menurut kehendaknya saja. Sejelek atau seburuk apapun keadaan yang kita sedang alami akibat wabah atau pandemi COVID-19 yang belum berakhir di masa sekarang ini, hendaknya kita tetap dimampukan oleh pertolongan Roh Kudus dapat tetap mengimani, mempercayai Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga kita mampu berkata, bersama Tuhan Yesus kita bisa mengatasi masalah pribadi atau keluarga kita, karena Dia adalah satu-satunya gunung batu kita dan keselamatan kita. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih dan penuh syukur kami aturkan kehadirat-Mu Bapa untuk segala firman Tuhan yang boleh mengingatkan kami agar kami jangan sampai mata hati rohani jasmani kami ini tertutup oleh segala duka cita, kesedihan, kekecewaan yang terlalu larut di dalamnya, supaya kami boleh bangkit sesuai dengan jiwa kebangkitan-Mu adalah untuk mengalahkan segala sesuatu yang menghalangi antara kami dengan Tuhan pencipta dan pemelihara kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa khusus bagi mereka yang dalam kondisi menderita akibat berbagai macam sakit penyakit apapun juga, terlebih akibat pandemi COVID-19 sekarang ini Tuhan. Tuhan pasti menjamahnya melalui perawatan dokter, obat, para medis, dengan segala perhatian keluarga, kiranya boleh menjadi sarana-Mu untuk memberi mujizat kesembuhan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.